Halo Komsarian, selamat datang di episode terbaru Kopassus Kompas Discussion with Us. Bersama aku Kalista yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru banget, dan pastinya kita bakal ngobrol santai. Kita bakal bahas soal UKM nih. Kita bakal mengulik pengetahuan teman-teman soal unit kegiatan mahasiswa. Nah, di sini juga kita bakal ngebahas nih gimana caranya untuk menggali potensi diri melalui unit kegiatan mahasiswa. Tapi aku nggak bakal sendiri, aku bakal ditemenin sama narasumber yang super duper kece banget pada hari ini, yaitu ada Aurelia Nura. Hai. Nah, mungkin banyak yang belum kenal nih sama sosok Aurelia Nura ini siapa sih? Jadi Aurelia Nura ini adalah Ketua Maksima UMN 2024 nih Komsyarian. Nah, kita juga bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih untuk memperdalam pengetahuan Komsyarian soal UKM dan juga Maksima. Oke, mungkin teman-teman bakal penasaran banget sama pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bakal kita tanyain sama narasumber kita ini nih. Jadi tetap stay tune ya Komsyarian. Dilansir dari Kompas, masa perkuliahan merupakan waktu bagi mahasiswa untuk menggali potensinya demi masa depan di dunia kerja. Nah, salah satu populer untuk melakukannya dengan cara mengikuti organisasi dan juga kegiatan unit kegiatan mahasiswa. Namun seberapa penting sih dari kita mengikuti organisasi di dunia perkuliahan? Apakah memang sangat bermanfaat atau hanya untuk gengsi semata? Nah, kita bakal nemuin jawabannya di podcast kali ini nih Komsyarian. Makanya tetap stay tune ya Komsyarian. Nah, kita bakal lanjut wawancara nih sama the one and only Aurelia Nura. Kalau gitu kita lanjut aja ke sesi wawancara Komsyarian. Nah Kak, ini kan kita juga udah mention nih Maksima ya, kan ketua Maksima. Kira-kira Maksima itu apa sih? Oke, thank you Kalista buat pertanyaannya. Jadi Maksima itu singkatan dari Malam Ekspresi Mahasiswa, di mana Maksima ini menjadi salah satu wadah untuk bisa memperkenalkan UKM atau organisator yang ada di UMN. Ini aku mau tanya sama Kalista deh. Tahu nggak ada berapa sih UKM atau organisator yang ada di UMN nih sekarang ini? Kira-kira aja deh nggak apa-apa. Oke, aku tebak ya. Boleh. Kira-kira 60-an ya? Close. Jadi UKM dan organisator yang ada di UMN ini sekitarnya itu ada 69. Oh, banyak banget. Iya, banyak banget ya, masih aktif ya. Cuman memang beberapa mungkin belum tahu, makanya Maksima ini menjadi wadah untuk bisa memperkenalkan wadah-wadah tersebut atau UKM-UKM organisator itu kepada mahasiswa baru gitu. Keren banget ya. Nah, kira-kira kegiatan rangkaian ini Kak, rangkaian Maksima tahun ini kita bakal ngapain aja? Oke, rangkaiannya tuh template ya sama kayak tahun lalu gitu. Ada 3 rangkaian penting dari Maksima, itu ada Home atau Hall of Maksima Exhibition, kemudian ada State atau Student Activity Unit Explore, dan ada yang terakhir itu Malam Puncak. Ya, jadi kalau misalnya yang pertama tadi, yang Home itu, sesuai dengan namanya nih teman-teman, Exhibition itu merupakan pameran. Jadi nanti di rangkaian pertama, ada di tanggal 26 Agustus sampai 28 Agustus besok. Jadi Home itu tempat untuk pameran-pameran organisator. Nanti mereka akan ada poster dan ada pajangan biasanya. Cuman spesialnya untuk tahun ini, kita melibatkan organisator langsung untuk bisa berinteraksi sama maba-mabanya gitu. Jadi kalau misalnya nanti maba ada yang mau nanya-nanya mengenai organisator tersebut, itu bisa langsung. Dan lucunya lagi untuk tahun ini di Home itu organisatornya juga menyediakan booth games untuk mahasiswa barunya gitu. Iya, biar interaktif ya gitu. Kemudian untuk yang kedua itu ada State. Singkatnya adalah State ini merupakan rangkaian kedua mengenai trial gitu. Jadi misalnya nih di UMN tuh ada UKM teater gitu. Terus Kalista tuh tertarik. Jadi Kalista bisa tuh ikut trialnya UKM tersebut. Kayak ngapain aja sih isinya, ada apa aja sih divisinya. Oh kalau latihan tuh kayak gimana sih, oh nanti kalau misalnya tampil tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Dan yang terakhir ada Malam Puncak, yaitu malam selebrasi dari serangkaian dari rangkaian pertama sampai rangkaian kedua gitu. Jadi dari rangkaian pertama, mungkin aku boleh bahas sedikit kali ya mengenai tema dan konsep tahun ini gitu. Nah untuk temanya sendiri itu ada Passion Quest Unleashed. Singkatnya adalah kita mau untuk mahasiswa baru ini bisa menunjukkan potensinya, mau rilis potensinya kepada pihak luar atau publik gitu. Karena biasanya
mahasiswa baru ini kan dari jenjang SMA ya. SMA ke kuliah itu tuh cukup banyak perbedaan kehidupan, istilahnya kayak gitu. Jadi kita maksimal mau untuk mahasiswa baru ini kenal sama dirinya, tahu dia punya passion apa, dia pengen apa, dia arahnya nih mau kemana. Aku nggak mau sampai mahasiswa baru yang ada di UMN cuman kayak oke, aku mau kuliah, ya udah kuliah aja gitu. Tapi aku juga mau di kuliah ini aku harus berkembang, entah soft skillnya atau hard skillnya. Jadi dua-duanya sejalan gitu. Kuliah iya, pengembangan hard skill juga iya, soft skill juga iya. Jadi jangan sampai kita kayaknya gue udah kayak gini aja deh di sini aja gitu. Jangan ya teman-teman, karena hidup kita masih akan terus berkembang. Dan kenapa kita harus tahu dan mengenal passion kita, karena kita juga harus bisa mengembangkan diri kita juga sampai nanti ke depannya kayak gitu. Jadi tadi dari home itu masa perkenalan, dari perkenalan antara diri mahasiswa mengenai dengan passion dari UKM atau organisatornya. Kemudian lanjut ke state di mana dia bisa menentukan passion ini cocok nggak ya sama organisatornya. Kemudian di malam puncak ini singkatnya itu menjadi selebrasi, ternyata aku udah bisa melewati setiap rangkaian dan aku udah semakin mengenali diri aku sendiri, kayak gitu. Keren banget nih. Jadi Comcharians bisa try nih untuk menemukan passion Comcharians. Nah kira-kira tadi kan kita juga udah mention nih banyak banget kan benefit yang bakal kita dapat kalau kita join UKM. Nah salah satunya boleh diceritain lagi nggak Kak, benefit yang lebih penting lagi nih dari kita mengikuti UKM? Oke. Kalau tadi aku udah bilang hard skill dan soft skill, jadi untuk UKM sendiri tadi aku udah ada mention tentang passion ya. Jadi lebih kayak ke kita tahu nih passion kita tuh di mana. Karena di UKM atau organisator yang ada di UMN ini cukup banyak, ada organisasi atau himpunan, ada lembaga seni otonom, ada lembaga, ada komunitas juga ada, kemudian ada UKM olahraga ada, UKM sains ada, UKM seni dan budaya juga ada. Jadi pentingnya itu agar teman-teman bisa mengenali diri teman-teman sendiri. Teman-teman ada di mana passionnya, teman-teman tuh mau kemana sih ke depannya gitu. Karena aku juga banyak mendengar nih, biasanya habis kuliah banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang kerjanya tuh nggak sesuai dengan passion dia gitu. Jadi bisa diminimalisir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak aku sekarang kuliahnya tuh komunikasi gitu. Kalau bisa kerjanya juga akan jadi komunikasi. Jadi teman-teman bisa lebih memperdalam apa yang teman-teman tahu gitu. Apa yang teman-teman sudah gali selama di perkuliahan kayak gitu. Dan itu satu. Kemudian yang kedua juga pasti untuk bisa memperluas relasi teman-teman sendiri gitu. Karena menurut aku perkuliahan ini kan cukup mandiri ya. Jadi kalau misalnya kayak Kalista udah nggak dibimbing lagi nih sama guru. Kalau misalnya SMP sama SMA mungkin masih dibimbing. Tapi kalau dosen, Kalista nilainya jelek, Kalista harus cari dosen ya, betul kan? Iya, kalau di SMA kayak Kalista jelek, ya udah remet gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi di perkuliahan ini memang disuruh lebih mandiri. Jadi selain bisa memperluas tadi relasi, dari memperluas relasi itu juga teman-teman bisa menemukan banyak-banyak pengalaman juga. Jadi nggak cuma di bidang itu aja, tapi Kalista misalnya juga bisa unggul di bidang-bidang yang lain. Karena kalau menurut aku ya, kalau aku sendiri, karena aku juga suka bisa mengembangkan bakat seperti itu, aku tuh suka banget untuk cari tahu bidang yang lain gitu. Jadi aku nggak cuma itu aja gitu. Aku kayak nggak cuma aku berkutat di situ-situ aja gitu. Karena aku mau diri aku tuh berkembang ke depannya kayak gitu. Setuju banget aku sama statementnya Aurel ini. Nah, karena kan kakak juga aktif nih ya di dunia kegiatan mahasiswa, kemudian juga aktif di kampus juga. Gimana sih cara kakak tuh untuk ngebagi waktunya nih? Oke, kalau aku sendiri, aku tuh ada buat kayak satu sheets kalender gitu. Sama biasanya tuh karena aku juga suka lupa ya teman-teman. Jadi aku biasanya tuh akan download kayak kalender gitu. Jadi kayak nanti aku akan isi, di hari itu aku akan ada apa aja. Tapi biasanya aku akan lebih banyak mengisi itu di sheets gitu. Jadi di sheets tuh misalnya kayak jam 8 aku akan kuliah, jam 9 aku akan kuliah, jam 11 nanti aku ada ini, jam 2 akan ini kayak gitu. Jadi aku akan ngecek secara berkala gitu. Karena menurut aku teman-teman mungkin ini bisa jadi reminder juga ya buat kita. Teman-teman kalau misalnya punya banyak waktu, teman-teman pasti akan mau untuk bisa berkecimpung 100%. Bener ya? Bener. Nah, karena aku sendiri aktif ada di kuliah, ada di UKM dan ada di organisasi, gimana caranya aku tuh bisa kasih 100%? Nggak mungkin aku 100%-nya dibagi 3 gitu, tapi aku mau mengusahakan semuanya. Jadi
di UKM 100%, di organisasi 100%, dan di kuliah juga 100%. Jadi bukan 100% jadi 3, tapi 3-3-nya harus 100% kayak gitu. Keren banget ya Aurel Nura ini, bener-bener pengen memberikan yang terbaik untuk semua yang udah diambil nih. Ini bisa jadi motivasi nih, Om Syarian. Nah, kita udah mention nih soal Maksima. Pasti mahasiswa baru juga nih, mereka bakal dapat email untuk mengikuti Maksima. Betul. Nah, kira-kira kita bakal dapat informasi lebih dari mana nih soal Maksima? Oke, untuk informasi lebihnya teman-teman bisa cek aja di IG-nya Maksima UMM. Teman-teman juga bisa cek di website-nya juga, di website-nya Maksima. Terus mungkin lebih banyak di Instagram-nya kali ya teman-teman, karena Instagram kita cukup banyak aktif juga, karena Senin besok kita juga udah mulai. Kita nanti rangkaiannya tuh akan cukup beruntut gitu, jadi kayak habis home, state, kemudian baru malam puncak kayak gitu. Nah, Kak Syarian, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol seputar Maksima dan juga UKM. Nah, kita sekarang bakal main games nih. Wow. Kita bakal uji nih Aurel Nura ini tahu gak sih UKM di UMN ini? Oke, jadi rules-nya ini adalah nanti aku akan ceritain nih, deskripsiin sedikit soal UKM-nya, nanti Aurel bisa langsung jawab aja. Nah, contohnya kayak misalkan nih, nama aku tuh hampir sama dengan nama hewan. Aku bisa memerankan banyak karakter. UKM apakah aku? Katak. Betul banget. Bener ya? Gitu ya? Oke. Kita mulai aja ya. Oke, yang pertama nih. Aku memiliki tempat belajar public speaking. Dan aku selalu memakai bahasa internasional selama aktivitas. Siapakah aku? UESC? Oh, betul banget. Benar ya. Oke, kita lanjut ya. Aku adalah tempat olahraga bela diri. Olahragaku masuk dalam olimpiade yang berasal dari Korea Selatan. UKM siapakah ini? Ultima Aikido? Bukan ya? Boleh coba lagi? Taekwondo? Betul banget ya. Oke. Nih, ini harus tahu banget sih. Oke. Aktivitasku merupakan bentuk dari seni. Aku suka menari, aku sering membawakan budaya Indonesia. UKM siapakah ini? Trace. Betul banget. Ini nih gampang banget ya sih. Aurel kayaknya tahu semua deh UKM di UMN ini. Oke, kita lanjut ya. Next. Aku suka game, tapi aku juga suka ngoding secara bersamaan. Yang bisa dibuat menjadi satu karya digital. UKM siapakah ini? Game development? Betul banget. Betul ya. Nah, kalau yang ini, keterlaluan banget nih kalau misalkan nggak bisa jawab. Aku harus tahu. Aktivitasku merupakan bentuk dari seni musik. Aku berfokus di vokal. Aku sering dipanggil untuk menyanyikan Mars UMN. Siapakah aku? Ultima Sonora. Betul banget. Oke. Nih, kita lanjut ya. Ini aku kasih clue deh. Ini ada di bidang sosial. Logoku berbentuk anjing husky. Aku peduli isu sosial dan suka menolong orang. Siapakah ini? Sosial ya. Rencang. Betul banget. Bener ya. Kayaknya gampang banget. Kayak aku diuji banget di sini. Kayaknya nggak diuji sih. Gue tahu nih Aurel. Aku deg-degan juga teman-teman. Yang terakhir deh. Aku suka foto-foto dan aku suka koleksi barang anak-anak. UKM siapa ini? Suka foto-foto dan koleksi barang anak-anak. Obscura. Boleh coba lagi? Dari UKM atau organisasi mana? Dari UKM Science. Suka foto-foto dan mengoleksi. Ayo. Aku coba pikir-pikir dulu ya. Dari UKM Science. Aku kasih clue deh. Boleh. Ada nama T. Ada T ya. Namanya bersama kayak UKM yang Aurel ikutin. Suka foto-foto dan mengoleksi barang anak-anak. Aku coba. UKM dari UKM saya. Ultima Toys. Betul banget. Keren banget ya Aurel. Kayaknya kita nggak usah nguji-nguji lagi nih. Udah tahu semua jawabannya. Banyak ya tadi. Tapi Kang Syarian sayang banget nih. Kita udah di penghujung waktu. Tapi aku sebelum mau berakhir, aku mau ngasih dulu info nih sama Kang Syarian. Karena Harian Kompas udah bisa kita download di App Store dan juga Play Store. Kita juga bisa download di websitenya langsung nih, di Kompas ID. Nah,
Jadi supaya kita bisa tetap up to date dengan berita-berita yang lagi rame banget dengan cuma di genggaman kita doang nih Kamsyarians. Keren banget kan? Jadi jangan lupa untuk download untuk bisa up to date nih Kamsyarians. Oke, mungkin dari Aurel ada tambahan? Oke, mungkin aku mau tambahin aja nanti Kompas Corner ikut Maxima dong Ikut pasti ya. dong pasti. Teman-teman stay tune, teman-teman cari Kompas Corner nanti di Maxima. Jangan lupa juga untuk ikut di 3 rangkaian Maxima di Home, di State, dan di Malang Puncak nanti. Jangan lupa catat tanggalnya teman-teman. Home ada di tanggal 26 sampai 28 Agustus di Function Hall. Teman-teman juga bisa cari informasi banyaknya di Instagram Maxima @MaximaUMN. Oke, Kamsyarians, if you have any feedback for our podcast, bisa langsung mention kita atau DM di official account Instagram kita Kompas Corner. Dan mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih banyak karena udah mendengarkan podcast kita kali ini. I hope all this information can help you guys. And aku Kalista, your host, pamit undur diri. Sampai jumpa.